Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Rusli, saya dari kelas manajemen D 2019. Saya ingin menjelaskan konsep dasar mengenai manajemen keuangan. Harus kita ketahui bersama bahwasannya manajemen keuangan merupakan salah satu bagian dari ilmu manajemen. Meskipun demikian, ilmu manajemen keuangan sangat luas. Banyak yang mengartikan bahwa manajemen keuangan hanya merupakan mencatat laporan keuangan dan menjadi tanggung jawab bidang keuangan saja. Tapi faktanya lebih luas dari itu. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan mengalokasikan serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Tak hanya cara mendapatkan dana saja, juga bagaimana cara menggunakan dana tersebut. Prinsip manajemen keuangan mengingat luas cakupnya manajemen keuangan, ada beberapa prinsip keuangan yang mendasari manajemen keuangan, antara lain prinsip konsistensi, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip keuangan hidup, prinsip integritas, prinsip pengelolaan, prinsip standar akuntansi. Mungkin saya akan menjelaskan dari prinsip transparansi dulu. Prinsip transparansi yaitu adalah keterbukaan pihak manajemen untuk memberikan informasi mengenai kegiatan berhubungan dengan keuangan supaya tidak terjadi kesalahan atau manipulasi di masa depan. Yang kedua yaitu prinsip kelangsungan hidup. Salah satu kesehatan keuangan perusahaan atau organisasi dengan menyelesaikan antara biaya dan dana yang tersedia. Yang ketiga, prinsip integritas. Setiap orang atau individu wajib memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan operasional perusahaan, terbukti dengan laporan keuangan tersaji lengkap dan akurat. Yang ketiga, prinsip pengelolaan. Manajemen keuangan harus dapat mengelola dana yang ada dengan baik dan benar sesuai dengan karakter organisasi atau perusahaan. Yang keempat yaitu prinsip standar akuntansi. Sistem akuntansi yang diinginkan harus sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang berlaku secara umum. Selanjutnya itulah konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 3 konsep. Kegiatan utama yaitu pengelolaan dana, penggunaan dana, dan pengelolaan aset, atau biasa kita kenal atau disebut dengan aktiva. Pertama, perolehan dana, yaitu seluruh aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana baik yang berasal dari internal perusahaan maupun narasumber dan eksternal perusahaan. Penggunaan dana berupa kegiatan dalam menggunakan dan menginvestasikan dana yang ada di dalam beberapa bentuk aset. Pengelolaan aset aktiva, segala kegiatan dilakukan ketika dana telah diinvestasikan atau dialokasikan dalam bentuk aset aktiva. Dalam hal ini dana harus dikelola dengan efektif dan efisien. Yaitu selanjutnya tujuan manajemen keuangan. Salah satu tujuan dari didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan perusahaan. Dan di sini manajemen keuangan menunjukkan fungsinya, yaitu memaksimalkan nilai dari perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan harus dapat menekan pengeluaran yang tidak terlalu penting sehingga potensi rugi dari perusahaan dapat diminimalisir. Yang selanjutnya itu fungsi manajemen keuangan. Dalam pengelolaan keuangan perusahaan, manajemen keuangan memiliki beberapa fungsi yang diantaranya keputusan investasi, keputusan pendanaan, keputusan dividen. Dalam keputusan investasi manajemen harus bijak dalam memutuskan untuk investasi. Apakah dana akan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, pembelian aset, ataupun harus diputuskan secara tepat dan profesional. Yang kedua, keputusan pendanaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi mempelajari sumber dana perusahaan, baik penambahan utang maupun modal. Di sini itu sebisa mungkin biaya yang dikeluarkan sedikit, namun bisa menghasilkan keuntungan yang
besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi, prinsip ekonomi itu di mana sebaik mungkin sedikit mungkin mengeluarkan dana dan mendapatkan sebanyak mungkin penghasilan. Ya, begitu mungkin. Keputusan dividen. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi manajemen keuangan sebagai keputusan dividen, yaitu besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk kas. Yang kedua, tingkat stabilitas dividen yang akan dibagikan oleh manajemen. Yang ketiga, dividen saham. Yang keempat, pemecah saham. Yang kelima, penarikan saham yang telah beredar. Itulah beberapa yang bisa disampaikan terkait manajemen keuangan dan konsep-konsepnya. Semoga bisa membantu Anda dalam mengelola keuangan perusahaan dengan lebih baik. Jika Anda merasa apa yang saya bawakan ini bermanfaat, maka jangan lupa share, like, dan komen. Karena berbagi itu indah dan ilmu itu harus dibagikan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucap atau kesalahan dalam pengucapan kosakata saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Smart.